Memang skoliosis itu ada beberapa macam. Yang paling sering umumnya dijumpai itu adalah skoliosis yang bisa dibilang tuh tanda kutip bakat ya. Jadi yang orang-orang tuh sering bilang ini penyakit atau apa sehingga harus disembuhkan, harus dihilangkan atau apa tuh bukan. Tapi memang bakat. Kenapa saya istilah gampang itu bakat? Karena ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Kalau istilah medisnya tuh idiopatik. Jadi skoliosis yang idiopatik itu memang bakat. Jadi ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Dan problemnya itu adalah bukan kelainan, bukan penyakit, tapi memberikan problem karena menjadi lentur tulang belakangnya sehingga memberikan adanya kurva atau ada bengkok tulang belakangnya sehingga itu memberikan problem pada saat masa pertumbuhan. Tapi problemnya itu akan selesai setelah selesai masa pertumbuhan. Nah, yang harus diperhatikan adalah selama masa pertumbuhan itu dengan kurva atau bengkoknya itu masih bisa bertambah. Nah, bertambahnya itulah yang kita coba kendalikan. Kita coba kendalikan sehingga tidak sampai membahayakan organ-organ yang di dalam tubuh. Memang ada beberapa skoliosis, tipe skoliosis lain yang memang bisa dibilang itu ada penyakit atau ada penyebab lainnya tuh juga ada. Tapi yang paling sering jumpai adalah yang karena yang bakat ini, atau yang idiopatik. Nah, memang deteksi dini untuk skoliosis itu memang penting ya. Memang biasanya pada masa-masa pubertas, yaitu SMP awal atau SD akhir. Itu biasanya tuh masa-masa ke yang idiopatik skoliosis munculnya sebagian besar tuh pada saat mendekati atau setelah mens pertama pada perempuan atau akil balik pada laki-laki, atau bisa dilihat dari tanda-tanda seks sekundernya, yaitu seperti rambut kemaluan atau rambut ketiak atau apa sudah mulai tumbuh. Di masa-masa seperti itulah biasanya idiopatik skoliosis itu bisa mulai terlihat seperti itu. Tapi deteksi dini itu diutamakan juga untuk melihat apakah ini ada skoliosis yang memang muncul sebelum akil balik tersebut, yaitu skoliosis yang bisa dibilang itu progresnya itu bisa cepat dibandingkan kalau skoliosis yang munculnya setelah akil balik gitu. Nah, inilah yang kita coba deteksi. Makanya kenapa pentingnya deteksi dini, sehingga pada masa-masa usia 8 tahun, 7 tahunan sampai 8 tahunan ke atas kita coba mendeteksi kelainan-kelainan pada punggung anak sehingga bisa ketahuan bila memang ada jenis skoliosis yang memang beresiko untuk berbahaya ke organ-organ dalam tubuh. Karena bila muncul dari usia kecil, itu resiko untuk bertambah besarnya kan semakin tinggi dibandingkan baru muncul pada usia remaja. Gitu, seperti yang saya bilang tadi, ini problemnya adalah problem pada masa pertumbuhan. Jadi selama masa pertumbuhan sampai usia sekitar 18-19 tahunan itu masih bisa bertambah besar. Yang sering orang-orang salah kaprah tuh memang apakah karena postur tubuh sering menggendong tas berat atau angkat berat atau posisi duduk atau apa. Itu ya agak-agak salah ya, sehingga skoliosis yang memang bakat yang saya bilang ini itu ya bakat, jadi muncul ya akan muncul begitu saja gitu, karena perubahan dari sel-sel tulangnya itu yang berubah sifatnya menjadi lebih lentur, menjadi tumbuhnya membengkok. Kalau masalah sering angkat berat atau bawa tas atau postur tubuhnya gimana, itu ada namanya, istilahnya adalah apa? Itu skoliosis postural. Jadi bukan struktur yang berubah, tapi karena posturnya saja sehingga terlihat membengkok. Tapi strukturnya itu masih normal dan bisa dibilang itu hanya spinal asimetri. Jadi ketidakseimbangan tulang belakangnya. Jadi biasanya derajatnya pun juga rendah, di bawah 10 derajat. Yang kita bilang skoliosis apabila dari ronsen X-ray polos itu lebih dari 10 derajat.